Viral di TikTok, ternyata ini alasan Dr. Stephanie bikin konten mistis. Banyak netizen TikTok dan YouTube mulai mengenal sosok dokter forensik yang viral baru-baru ini. Dr. Stephanie Reni Anindita, SPFM menjadi sorotan melalui konten-konten pengalaman mistisnya yang mencapai jutaan views dan likes. Keberhasilannya menjadi konten kreator tidak sekadar hanya ingin berbagi pengalaman mistis saja. Sebagai seorang dokter forensik yang sering praktik di kamar jenazah, ia memiliki banyak pengalaman mistis yang diceritakan untuk mengedukasi masyarakat melalui kasus yang ditanganinya. Tujuan awal itu untuk memberi edukasi karena saya belajar banyak banget dari kasus-kasus yang saya tangani. Saya mau sharing ke masyarakat luas, semoga mereka nggak mengalami apa yang dialami oleh korban-korban yang saya tangani, ungkap Dr. Stephanie kepada Detik.com, Senin, 8 Mei 2023. Saya mau orang sadar kalau masih ada beberapa hal yang nggak atau belum dijelaskan secara medis. Dari hal-hal tersebut, banyak yang bisa kita pelajari, tambahnya. Dokter yang baru memulai konten sejak 1-2 bulan terakhir ini tidak menyangkal bahwa ada hal-hal yang bisa dan tidak dijelaskan secara medis. Namun, segala kasus yang masih ditemukan penjelasan ilmiahnya akan dijelaskan dengan keilmuan sebaik mungkin. Waktu itu ketemu benda-benda asing di perut korban, jarum, paku, silet, tapi saya nggak tahu masuknya dari mana karena saluran cerna masih utuh, nggak ada luka. Pokoknya ya ini ketemu di dalam sini, tapi di saluran cerna tidak ada perlukaan atau tanda-tanda kekerasan. Saya jelaskan apa adanya, kata Dr. Stephanie. Selama menjadi konten kreator, Dr. Stephanie kerap mendapat peringatan atau pertanyaan dari netizen tentang potensi pelanggaran kode etik akibat konten mistis tersebut. Menurut Dr. Stephanie, saat berkonten ia selalu mengacu pada fatwa dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, (MEK), tentang etika dokter bermedia sosial. Tenaga kesehatan bukan berarti nggak bermedia sosial. Boleh, asal sharing informasi, misalnya tentang kesehatan harus ada dasar ilmiahnya. Terus misalnya kita mau kasih ilustrasi kasus, kita jelaskan, identitas pasien harus disamarkan, jelasnya. Saya samarkan nama, tempat, identitas, bahkan kadang kronologi saya ganti supaya melindungi korban dan keluarganya. Tapi inti yang mau saya sampaikan, kejadiannya, itu benar, sambungnya. Selain agar tidak melanggar kode etik, usaha ini juga dilakukan untuk melindungi pasien dan keluarganya dari anggapan buruk masyarakat. Karena kadang korban dibilang mati penasaran, orang bilang, jangan-jangan selama hidup orang itu berbuat buruk atau keluarganya gimana. Itu yang saya hindari. Walau nanti saya jelaskan secara medis seperti ini, yang belum bisa dijelaskan secara medis seperti ini, tapi berusaha agar tidak terdeteksi kasus realnya, papar Dr. Stephanie.